Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kami yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas tuntas pembelajaran 6, subtema 1 dari tema 7. Di mana pembelajaran 6 ini terdiri dari 3 materi seperti yang kita lihat di layar ya. Ketiga materi ini akan kita bahas satu persatu sehingga kamu mudah dalam memahaminya. Materi pertama adalah mencari informasi penting dalam bacaan dengan menggunakan prinsip 5W plus 1H. Sedangkan materi kedua menyanyikan lagu dengan memperhatikan nada dan tempo lagu. Dan yang terakhir materinya adalah upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Tiga materi ini kita bahas satu persatu dengan tuntas. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, siapkan diri kamu, persiapkan diri kamu dengan baik, cermati dalam menyaksikan video ini sehingga kamu mudah dalam memahami video pembelajaran ini dengan sempurna. Yuk sama-sama kita bahas materi-materi tersebut dengan baik. Materi pertama adalah mencari informasi penting dalam bacaan dengan menggunakan prinsip 5W plus 1H. Di mana materi ini bersumberkan kepada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar langkah-langkah untuk mencari informasi penting dalam suatu bacaan. Jadi sebelum kita belajar ini, sebenarnya kita sudah mempelajari nih di materi-materi sebelumnya dalam mencari informasi penting. Di pembelajaran 5 pun kita sudah belajar ya, mencari informasi penting dalam suatu bacaan. Di sini kita ulang lagi di materi pembelajaran 6 ini. Agar dapat mencari informasi penting dalam bacaan, terlebih dahulu kita harus membacanya dengan cermat. Jadi berapa kali pun kita akan belajar mencari informasi penting, maka kita harus membacanya dengan cermat, berarti dengan seksama ya. Baca dulu bacaan yang kita terima atau miliki sehingga kita dapat mencari informasi tersebut. Kita juga bisa mencari informasi dengan menjawab pertanyaan yang menggunakan prinsip 5W plus 1H. Jadi kalau mau mencari informasi penting, langkah selanjutnya selain membacanya dengan cermat atau seksama, maka kita juga bisa menggunakan yang namanya menggunakan prinsip 5W, membuat pertanyaan dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana. Ini adalah salah satu contoh untuk mencari informasi penting yang ada pada bacaan. Jadi kalau kita mau mencari, dua hal itu yang harus kita lakukan, membaca dengan cermat dan membuat pertanyaan dengan prinsip 5W dan 1H. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Pada materi yang ketiga, yang sekarang ini kita sedang lihat di layar, menyanyikan lagu dengan memperhatikan nada dan tempo lagu. Ini bermuatan dari muatan SBDP dengan KD 3.2 dan 4.2. Nah, ini juga sebenarnya materinya sudah kita pelajari ya, dari materi pembelajaran 5 yang sebelumnya sudah kita bahas tuntas di materi pembelajaran 5. Hanya saja di pembelajaran ini diulang lagi. Menyanyi merupakan melantunkan suara dengan memperhatikan nada dan tempo lagu. Jadi kalau kita mau menyanyi, kita harus memperhatikan nih nada dan tempo lagunya bagaimana. Kalau nadanya tinggi, lambat, ya harus kita perhatikan. Begitu juga dengan tempo. Kita sudah mempelajarinya pada pembelajaran sebelumnya. Jelas, tadi seperti yang saya bilang, kita sudah mempelajarinya di pembelajaran 5 tentang menyanyikan lagu. Baik lagu wajib, daerah, atau lagu-lagu yang biasa. Masih ingatkah kamu apa itu nada dan tempo? Nah, di sini ditanya nih, masih ingatkah? Masih dong, pasti karena pembelajarannya belum terlalu lama ya, melainkan satu perbedaan aja pembelajarannya, yaitu pembelajaran 5.
Nada adalah tinggi rendahnya bunyi dalam musik atau lagu. Sedangkan tempo lagu adalah cepat lambatnya sebuah lagu. Jadi ketika kita mau menyanyikan lagu atau membawakan sebuah lagu ke depan orang banyak, kita harus memperhatikan yang namanya tempo lagu dan nadanya. Kapan nadanya tinggi, kapan nadanya rendah. Begitu juga dengan temponya, lambat atau cepat. Jadi ketika dua hal tersebut kita perhatikan dan kita sudah praktekkan dalam latihan, maka otomatis ketika kita memang melakukan perform, ya melakukan menyanyi di depan orang banyak, maka dengan cepat, dengan mahir kita dapat melakukan bernyanyi tersebut dengan baik dan benar. Kemudian di materi yang ketiga, upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Materi ini adalah materi muatan yang bersumber pada muatan PPKN dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Nah, di sini kita akan bahas tentang upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Tapi sebelum kita ke upaya, kita harus tahu dulu yang namanya kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah merupakan beraneka ragam kebudayaan lokal di daerah yang dimiliki, dilaksanakan, dan dilestarikan oleh suku bangsa yang ada di Indonesia, serta diakui oleh seluruh bangsa Indonesia. Pelestariannya, kalau kita ngomong pelestarian ialah usaha untuk menjaga keaslian budaya supaya tidak tersingkir oleh budaya asing. Ini pengertian dari pelestarian. Sedangkan melestarikan kebudayaan pun dapat dilakukan dengan cara mendalami atau setidaknya mengetahui tentang budaya itu sendiri. Jadi kalau kita mau melakukan upaya pengembangan dan pelestarian, maka kita harus tahu yang namanya kebudayaan nasionalnya apa, pelestariannya pun bagaimana, dan kita cara melestarikan pun dengan cara apa kita lestarikan, yaitu dengan cara mendalami atau setidaknya mengetahui tentang budaya itu sendiri. Ini bagian dari upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Berikut upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional. Ada 5 ya poinnya dalam upaya mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional. Yang pertama, mengadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Jadi kita harus melakukan pengenalan namanya sosialisasi. Yang kedua, menggalakkan situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah. Jadi kita juga harus melakukan penggalakan situs-situs bersejarah yang kita miliki. Ketiga, pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Misalnya menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah-sekolah. Jadi kalau kita mau menggunakan atau mau melakukan upaya mengembangkan, maka kita harus melakukan kebudayaan nasional kita dimasukkan ke dalam pendidikan, yaitu dimasukkan ke dalam muatan lokal. Kalau di daerah Jawa Barat itu ada muatan lokalnya itu bahasa Sunda namanya. Nah, ini bagian contoh yang diterapkan di daerah-daerah tertentu. Kemudian yang keempat, senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Jadi kita harus menghormati atau menghargai kebudayaan lain dan kebudayaan di diri kita terutama ya. Kita harus hormati, kalau bukan kita siapa lagi yang menghormati dan menjaga soalnya. Dan yang kelima adalah mengenal dan mempelajari kebudayaan sendiri yang merupakan warisan leluhur. Jadi mau nggak mau kita harus mempelajari, karena ini adalah bagian dari kebudayaan kita sendiri dan merupakan juga warisan dari leluhur nenek moyang kita. 5 hal ini adalah poin-poin yang harus kita lakukan untuk menjaga
supaya kebudayaan nasional tetap lestari. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menerapkan, melakukan upaya tersebut. Kita lanjutkan. Setelah mempelajari video pembelajaran ini dengan baik dari materi pertama sampai materi ketiga, jawablah untuk kamu yang menyaksikan video ini kedua pertanyaan ini dengan baik dan benar, dengan baik dan tepat ya, agar kamu dapat memahami dari pembelajaran video ini dengan sempurna. Jawablah kedua pertanyaan ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta dan menerima dari orang lain. Silakan kamu jawab sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan perintah dan aturan yang diberikan oleh Pak Guru dan Ibu Guru kamu di sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran 6 subtema 1 dari tema 7 yang saya miliki, saya buat. Mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kamu dan wawasan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.